Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang selalu melimpahkan rahmat iman, rahmat Islam, yang melimpahkan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Walaupun bangsa kita, tanah air kita masih dilanda wabah Covid Corona ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari wabah Covid-19 ini, dan Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi kita tercinta ini, sehingga kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang normal seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga kita sebagai umatnya di akhirat kelak mendapat syafaat dari beliau, dan kita bisa bersama beliau nanti di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan puasa, di mana ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita hendaknya mengetahui apa itu puasa. Puasa adalah, kalau secara istilah, puasa itu yaitu menahan diri dari lapar, menahan diri dari dahaga, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari waktu imsak atau terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian ada beberapa rukun puasa yang harus kita ketahui, di mana rukun puasa ini menentukan sah dan tidak sahnya kita berpuasa. Yaitu yang pertama adalah niat, di mana kita sebelum melaksanakan puasa, kita hendaklah memasang niat kita. Baik itu kita masang niat di dalam hati, atau kita lafazkan niatnya. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dua ini merupakan rukun dari ibadah puasa.
Kemudian ada beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, di mana yang pertama yaitu makan dan minum secara sengaja. Jadi jika kita makan dan minum tidak sengaja, kita lupa kalau kita sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Dan itu merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dan puasa kita tetap lanjut sampai berbuka. Kemudian yang kedua yaitu hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri yang dilaksanakan pada siang hari itu bisa membatalkan ibadah puasa kita. Kemudian selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Kemudian keluar darah atau haid atau nifas. Ini bagi yang perempuan. Kemudian selanjutnya yaitu murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, inilah beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada beberapa orang atau beberapa hal yang bisa atau yang menghalangi orang untuk menjalankan ibadah puasa, di mana yaitu diantaranya yaitu orang-orang yang sedang musafir, orang-orang yang sedang berperjalanan jauh. Jadi mereka boleh tidak berpuasa dan bisa mengqadanya di hari yang lain. Kemudian yaitu orang-orang yang sudah lanjut usia, yaitu orang-orang tua jompo. Kemudian selanjutnya orang-orang yang sakit. Nah, bagi orang-orang yang sakit parah, nah, mereka boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan juga bagi wanita, ibu yang sedang menyusui, atau ibu yang sedang hamil, nah, mereka boleh juga tidak melaksanakan puasa, dengan nanti bisa diqada di hari yang lain. Baik, anak-anak sekalian, ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari ibadah puasa Ramadan ini, di mana ibadah puasa Ramadan ini merupakan sama seperti madrasah pendidikan, di mana di dalam bulan Ramadan kita dididik, digembleng menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di mana di antara hikmah dari menjalankan ibadah puasa ini, yaitu diantaranya yang pertama, bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada fakir miskin, yang mana mereka yang selalu hidup susah, yang selalu merasa kelaparan hari-hari. Dan kita juga bisa merasakan
apa yang mereka rasakan. Dan dengan ini akan muncullah rasa simpati kita, rasa kebersamaan kita kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir miskin. Kemudian yang kedua, puasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Karena kenapa? Karena ibadah puasa merupakan ibadah rahasia. Karena hanya orang yang berpuasa dan Allah saja yang tahu apabila mereka menjalankan puasa. Orang lain tidak akan tahu. Mungkin dia bisa membohongi orang dan berpura-pura berpuasa, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Dan inilah puasa mendidik kejujuran kita. Kemudian ibadah puasa juga mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas yaitu kita melakukan sesuatu tanpa dasar apapun kecuali hanya kepada Allah. Di mana kita ketika doa Allahumma lakasumtu, ya, hanya pada Allah, hanya dengan nama Allah kita berpuasa. Tidak ada embel-embel yang lain. Bukan karena bukan karena mertua, bukan karena istri, bukan karena atasan atau yang lain sebagainya. Dan itu murni karena lillahi ta'ala. Karena ikhlas ini susah diketahui oleh orang juga, dan Allah Maha mengetahui siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Ada sebuah cerita yang menceritakan tentang orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi dahulu diceritakan bahwa ada seorang guru, jadi mempunyai 2 orang murid. Anggap saja muridnya bernama si Amir dan yang satu bernama si Andi. Jadi suatu ketika si Amir datang bersilaturahmi kepada sang gurunya. Jadi ketika si Amir ini bersilaturahmi, dia membawa oleh-oleh. Kebetulan si Amir ini mempunyai kebun. Jadi dia mempunyai kebun ubi. Kemudian dibawalah satu kantong ubi untuk sang guru tersebut. Dan sesampainya di tempat sang guru, dan setelah bercengkrama, kemudian baru dia kasih ubi hasil panennya tadi kepada sang guru. Sang guru begitu bahagia, begitu senang mendapat oleh-oleh dari muridnya.
Kemudian sang guru tersebut memanggil istrinya, "Bu, itu kemarin ada kambing dari pemberian pengusaha kemarin. Jadi mungkin kita agak repot mengurusnya, Bu. Kasih aja, Bu, sama si Amir, Bu. Mungkin si Amir kan ada kebunnya, mungkin sekalian bisa untuk pelihara kambing juga gitu." Kemudian diberilah si Amir ini seekor kambing oleh gurunya. Jadi setelah itu sekembali dari rumah sang guru, di perjalanan si Amir bertemu dengan temannya, si Andi, yang murid gurunya satu lagi. Kemudian si Andi bertanya kepada si Amir, "Amir, kok bawa kambing? Itu kambing siapa? Dari mana?" Kemudian si Amir ini menjawab, "Oh, ini adalah kambing pemberian dari guru kita. Tadi saya main ke rumah guru kita dan bersilaturahmi sana. Kemudian saya bawa oleh-oleh satu kantong ubi. Dan setelah itu saya diberi seekor kambing. Alhamdulillah." Oh gitu. Jadi si Andi ini langsung berpikir nih, otaknya langsung muter. Ini si Amir membawa oleh-oleh ubi, dikasih kambing. Ini saya harus pergi main juga nih ke rumah sang guru. Itu sekarang kan lagi musim durian. Saya akan bawa juga durian yang lebih banyak dari yang dibawa si Amir. Dan pasti sang guru tadi memberi saya lebih dari si Amir, karena si Amir cuma bawa ubi. Dan kalau saya beli durian, mungkin lebih dari kambing diberi di sang guru. Jadi pergilah si Andi ini ke pasar membeli durian. Membeli durian berapa ikat. Kemudian pergilah dia ke rumah sang guru. Setelah berjumpa dengan sang guru dan bercengkrama, kemudian si Andi ini memberikan oleh-olehnya durian tadi kepada sang guru. Jadi sang guru juga senang menerima oleh-oleh dari muridnya ini. Cuman sang gurunya bingung, ini si Andi mau dikasih apa ya? Kemudian sang guru teringat, kalau tadi si Amir ada memberi satu kantong ubi. Nah, dipanggillah istrinya. "Bu, coba ambil, Bu, ubi tadi yang diberi sama si Amir. Biar dikasih sama si Andi, biar ada oleh-oleh mau dibawanya pulang." Kemudian diberilah ubi ini kepada si Amir. Jadi tentu di dalam hatinya si Amir ini merasa kecewa. Nah, jadi apabila kita melakukan sesuatu, hendaklah dengan ikhlas. Hendaklah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melakukan sesuatu tidak dengan niat yang ikhlas atau mengharapkan sesuatu yang lebih, tentu bersiap-siaplah kita untuk kecewa. Jadi inilah
beberapa di antara hikmah dari didikan bulan Ramadan ini, didikan puasa di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya untuk kita semua. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.